Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Saudara-saudaraku rahimakumullah, marilah kita senantiasa mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Karena pada kesempatan kali ini kita bisa memasuki di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah SWT menerima amal kebaikan kita dari awal Ramadan sampai hari ini. Mudah-mudahan semua amal kebaikan kita diterima oleh Allah SWT dan semua kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini sedikit kami sampaikan tentang 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yaitu khususnya Lailatul Qadar. Allah SWT memberikan kabar gembira kepada kita semuanya. Ada satu momen peristiwa yang luar biasa yang kemudian harus kita kejar bersama. Apa itu? Lailatul Qadar. Dalam surat Al-Qadar, Allah SWT memberikan kabar itu kepada kita semuanya, bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Bayangkan Allah SWT menurunkan satu malam di mana malam itu adalah khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, atau kalau kita setarakan dengan tahun, kira-kira 83 tahun. Bayangkan kalau seandainya kita bisa beribadah dan ibadah kita diterima oleh Allah SWT pada malam hari itu, maka kita seolah-olah beribadah selama 83 tahun atau 1000 bulan. Siapa di antara kita coba kita bisa beramal sampai 83 tahun secara konsisten, secara kontinu? Tentunya tidak ada yang mampu untuk itu semuanya. Kita baca Al-Quran saja kadang 5 juz 1 hari saja sudah capeknya, Masya Allah. Tapi ini kalau seandainya kita mengisi kegiatan pada malam hari itu dengan kebaikan, dengan amal soleh, maka amal soleh itu akan dicatat oleh Allah SWT sebagai amal yang ia lakukan selama 83 tahun atau 1000 bulan. Saudara-saudaraku rahimakumullah, sehingga pada kesempatan kali ini sedikit saya sampaikan tentang apa yang kemudian harus kita lakukan supaya kita bisa mencari di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, atau kita bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Saudara-saudaraku rahimakumullah, ada beberapa hadis yang kemudian bisa menjadikan referensi kita semuanya. Apa yang bisa kita lakukan pada 10 hari di bulan Ramadan ini? Yang pertama, beliau Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan untuk iktikaf. Kita saat ini memang baru diuji adanya COVID-19 ini. Bisa jadi kita ada yang bisa melaksanakan iktikaf itu di masjid, tapi ada juga yang mungkin tidak bisa karena keterbatasan ataupun aturan-aturan dari pemerintah yang harus kita taati bersama. Memang kalau seandainya ada di wilayah yang zona merah, bisa jadi iktikaf itu tidak ada. Tapi yang masih zona hijau atau yang mungkin masih memungkinkan untuk iktikaf, maka bisa iktikaf. Kemudian kalau seandainya iktikaf itu memang tidak bisa kita laksanakan di masjid, ya kita niat dalam hati kita, walaupun mungkin pelaksanaannya kita di rumah, tetapi kita bisa memaksimalkan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Saudara-saudaraku rahimakumullah, Rasulullah SAW juga mengajarkan di samping iktikaf tadi, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang doa yang beliau senantiasa lafalkan di bulan Ramadan atau 10 hari terakhir, dan beliau memperbanyak doa-doa ini. Apa itu? Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa yang senantiasa dilafalkan oleh beliau Rasulullah SAW, dan marilah kita laksanakan bersama. Beliau mengajarkan kepada kita tentang doa, di mana doa ini untuk meminta ampunan kepada Allah SWT. Intinya pada 10 hari di bulan Ramadan atau malam Lailatul Qadar ini,
beliau mengajarkan kepada kita untuk berdoa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara redaksi ini, tetapi mohon doa-doa mohon ampun kepada Allah dengan istighfar, dengan memperbanyak doa dan sebagainya bisa kita lakukan bersama. Tapi minimal kalau seandainya kita ingin mengikuti apa yang dalam teks hadis itu adalah seperti itu. Sekali lagi, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu redaksi yang diajarkan Rasulullah kepada kita semuanya. Saudaraku rahimakumullah. Kemudian Abbas radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang kemudian harus dia lakukan ketika di 10 hari terakhir atau ketika bertemu dengan ketika dengan Lailatul Qadar. Kemudian beliau Rasulullah SAW menjawab, perbanyaklah doa dan kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku rahimakumullah, kita karena memang tujuan daripada puasa adalah di antaranya adalah alakum tatakun, dan kemudian di antara tujuan yang lainnya adalah terbebas dari segala dosa yang telah dilakukan. Tentunya dengan adanya momen 10 hari terakhir di bulan Ramadan atau Lailatul Qadar itu, kita juga berharap bahwa Allah SWT bisa mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan bersama. Dosa kemarin dan kemarinnya atau 1 tahun yang lalu atau sampai dari kita lahir sampai hari ini, mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kita semuanya. Kemudian Anas bin Malik juga pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang harus dilakukan dan diucapkan ketika datangnya Lailatul Qadar. Maka Rasulullah SAW juga menjawab, minta perlindungan kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah SWT. Dalam hal ini Rasulullah menambahkan, di samping kita meminta ampun, kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah, juga meminta perlindungan dari Allah dari mara bahaya yang kemudian akan mengancamnya. Tentunya dari hadis tadi, dari Anas bin Malik tadi juga inti daripada Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita adalah bagaimana dengan minta perlindungan dari setan, dari godaan setan kepada Allah SWT. Tentunya nanti akan menjadi orang-orang yang beruntung di dunia maupun beruntung di akhirat. Kalau orang tidak terganggu oleh apapun, kemudian dia bisa mengabdikan diri kepada Allah SWT dengan sepenuh hati, dengan kekhusyuan yang tinggi, nantinya akan dia memperoleh pahala yang besar, dan tentunya semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah SWT. Dan yang terakhir, dia akan memperoleh pahala yang besar dan memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ini intisari daripada Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita bisa mengencangkan ikat pinggang kita untuk senantiasa berdoa, untuk senantiasa beribadah kepada Allah SWT. Kalau kemarin juga kita tilawahnya masih 1 juz, 2 juz setiap hari di 20 hari awal, maka untuk 10 hari terakhir ini malah kita kuatkan lagi, bisa tambah 1 juz lagi menjadi 3 juz atau 4 juz atau 5 juz atau lebih dari itu, sehingga nanti kita memang di 10 hari terakhir bulan Ramadan kita akan memperoleh Lailatul Qadar. Demikian, mudah-mudahan Allah SWT menguatkan diri kita, memberikan kita istiqomah lahir maupun batin, sehingga kita diberikan juga kesehatan yang nantinya kita bisa melaksanakan aktivitas kita di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan kita akan bertemu dengan bulan Lailatul Qadar. Illa hadza qouli astaghfirullahal azim usini wa iyyakum bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.